Oke, sekarang gue ingin melanjutkan dari buku sebuah filosofi teras. Oh ya, sebelumnya gue ingin mengucapkan untuk spesial tahun baru ini Happy New Year 2024. Semoga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, dan tahun yang kemarin kita jadikan sebuah pelajaran untuk menjadi lebih baik di tahun sekarang ini. Amin. Oke, semoga juga apapun yang kita inginkan mudah tercapai dengan mudah, ringan, dan santuy. Selanjutnya gue akan membahas dari bab 2 ini adalah sebuah filosofi yang realistis. Apa tujuan utama dari filosofi teras? Mari kita simak. Yang pertama, hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, marah, cemburu, curiga, dan baper, dan lain-lain yang bersifat negatif. Mendapatkan hidup yang tentram. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri kita, apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang kita bisa kendalikan itu misalnya mempersiapkan, misalnya ada ya gedung nih, nah kita siapin nih, karena cuaca kita nggak bisa kendalikan, maka baiknya kita mempersiapkan jas hujan. Siapkanlah payung sebelum hujan, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya kita nggak bisa mengendalikan dari persepsi orang, misalnya kita kayak bau badan lah. Nah, alangkah baiknya kita kendalikan diri kita, yaitu menggunakan parfum. Nah, oh ya, parfum ini gua ada nih namanya parfum untuk fokusnya di indoor aja, ya kan, ketemu klien atau ketemu customer. Nah, ini gua rancang fokus untuk teman-teman gua yang suka kerjanya di indoor. Soft banget, wanginya lembut dan menyenangkan banget, bikin lu percaya diri di depan customer sama orang yang kita kenal gitu. Dan juga lu akan bisa santai juga dalam mempresentasikan apa yang lu ingin sampaikan kepada calon customer lu dan juga klien-klien lu gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, hiduplah mengasah kebajikan. Keutamaannya adalah ada empat kebajikan utama menurut Stoicisme. Yang pertama adalah kebijakan wisdom, kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun. Ya. Yang kedua, keadilan, justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Transparan aja deh sama orang lain gitu, tapi kita tetap mendidik kita menjadi yang lebih baik gitu. Yang ketiga, keberanian, berbuat yang benar, berpegang pada prinsip yang benar, dan juga pola pikir yang benar. Ini bukan berani dalam makna sempit, ya, seperti bernyali masuk kandang singa. Walaupun jika kita membaca kisah hidup para filsuf Stoa, rasanya mereka juga berani masuk kandang singa jika memang perlu gitu. Ini dalam peribahasanya aja ya kan. Yang keempat, menahan diri, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atas nafsu dan emosi kita gitu. Ya, sah-sah aja kalau misalnya kita memiliki nafsu, itu wajar. Memiliki emosi negatif juga wajar. Alangkah baiknya kita kontrol, kita kendalikan emosi dan nafsu itu dengan hal-hal yang positif gitu kita. Dan kita juga akan mengendalikan hal yang positif pula juga. Outputnya seperti itu. Saat mempelajari Stoicisme, saya menemukan bahwa kebahagiaan dalam pengertian umum bukanlah tujuan yang dicari Pak dalam filosofi ini. Dan salah satu alasan mengapa saya menyukai filosofi ini adalah karena siapapun bisa ikut, semua umur, sebagian dari kakek, nenek, dari bayi, orang juga kan bisa mempraktikkan filosofi ini tanpa harus bergantung pada atribut-atribut seperti kekayaan, prestasi, akademis, intelijensi, bawaan, warna kulit, suku, karir, atau profesi. Ini yang menjadikan Stoicisme sebagai filosofi yang bersifat inklusif, merangkul semua. Lalu tujuan mengendalikan emosi negatif sangat relevan dengan kehidupan yang sekarang yang penuh ketidakpastian. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional, rasanya pemikiran jadul ini tetap relevan, bahkan sebuah lewat dari 2000 tahun. Stoicisme ditulis untuk menghadapi masa sulit. Stoicisme lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filsafat ini tidak menjanjikan materi apapun damai di akhirat, tetapi damai dan tentram yang kokoh di kehidupan yang sekarang ini.
Damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, dari ketanaman batin kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut dari kita. Stoicisme dibuat untuk globalisasi. Stoicisme mungkin adalah filsafat barat pertama yang mengajarkan persaudaraan universal. Di tengah dunia yang rasanya semakin terpolarisasi dengan kiri versus kanan, konservatif versus liberal, tersekat oleh identitas, apalagi sekarang mau ada nih pemilu 2024, pemilihan presiden, itu sangat membuat tidak ini kayak pro dan kontra, dan cocok banget untuk ini stoicisme untuk globalisasi, universal brotherhood, kita ini saudara. Pas banget di momen di 2004 ini, di kondisi Indonesia yang terasa memanas karena politik dan label-label permisalan penyekat terasa semakin menguat. Stoicisme adalah filsafat kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tidak sesempit memimpin tim, organisasi, ataupun negara, tetapi mulai dari dalam diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan mengendalikan diri kita sendiri, itu kayak tadi, nafsu dan emosi negatif. Oke. Sebelum mencoba mengendalikan kehidupan dan orang-orang di luar kita, stoicisme membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Intisari dari bab 2 ini adalah filosofi teras atau stoicisme adalah filsafat aliran Yunani Romawi kuno yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun tetapi masih relevan di zaman modern sekarang ini. Sebagai sebuah filsafat, stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup. Stoicisme bukan agama kepercayaan. Ini sifatnya globalisasi, oke? Stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai, budaya, atau agama. Tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali. Ya, sah-sah aja kita memiliki emosi negatif. Alangkah baiknya kita kendalikan emosi negatif kita untuk menjadi hal yang lebih baik lagi, yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Misalnya kita dicaci maki karena tulisan kita jelek, nah misalnya, ya kita perbaiki lagi dengan latihan, dan alangkah baiknya kita ini sebuah acuan agar tulisan kita menjadi lebih bagus dan menjadi lebih banyak disukai banyak orang karena bacanya tulisannya jelas, dan suatu ketika kita pasti akan menjadi penulis yang baik juga. Oke. Lalu yang selanjutnya gue akan membahas bab ketiga, hidup selaras dengan alam. Wah, ini sangat menarik nih. Oke, nanti gue akan bikin videonya setelah selanjutnya gue tidak terlalu sibuk. Oke, karena gue sedang merintis bisnis gue, yaitu parfum tadi yang gue sebutin. Jangan lupa guys, check out di Tokopedia, nanti linknya gua kasih di deskripsi. Oke? Terima kasih. Salam stoicisme, hidup mengendalikan hal yang kita kendalikan saja.